Oke, selamat datang kembali di PKB Jabat Podcast. Udah lama ya? Nggak ketemu ya? Udah lama Sibuk banget banget ya. ya. Terakhir kapan ya? Terakhir sama Mang Herdi beberapa bulan. 2021 kan? 2000-an. Tahun 2021. 2000-an. Udah lama banget ya. Oke, berhubung tadi udah ada sedikit bocoran. Jadi saya sekarang nggak sendiri nih. Sekarang kembali bersama Jejegud atau apa ya? Preman lah. Preman Setiabudi. Oke, kita perkenalkan kembali Mang Epul. Mang Epul. Oke. Dan sekarang gak cuman cowok-cowok doang nih. Gak cuma cowok-cowok doang, biar Bosan. ada yang seger-seger gitu kan. Biar ada yang seger-seger walaupun pahit gitu. Walaupun pahit. Kita sambut Iis atau Mawar. Hai. Oke. Karena udah dikenalin ya masing-masing. Dan kali ini kita bakal ngewangkong lagi aja, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi aja bersama Iis dan Mang Epul nih yang katanya Pasti pada belum tahu siapa nih? iya, Siapa nih? Mang Epul dan Iis. Coba. Mang Epul udah sering lah ya, Udah Mang sering Epul lah. udah sering lah ya. Mang Epul udah sering. Iis nih, Iis itu siapa sih? Artis Instagram. Iya, katanya artis TikTok ya, TikTok. Ya. Oh, iya bukan sih. Selebgram. Belum sebanyak itu ya followersnya. Oh, emang followersnya berapa followersnya? Sekitar lah. Masih ratusan lah. Oh, Iya. ratusan Belum. gitu ya. Iya kalau TikTok. Karena pengguna baru juga kebetulan. Oh, dari tahun berapa tuh? Sebenarnya aku main TikTok tuh udah lama ya. Tahun sekitar 2000 berapa ya? 2019 pas masih kuliah lah. Dari kuliah. 2018 atau 19 gitu. Masih zaman bawa TikTok. Iya betul. Oh, udah TikTok. tua juga ya. Udah tua, iya, udah Gak sangat. viral-viral. Udah ya? nyemplung, Oh, cuman udah memang viral. cuman belum terlalu aktif banget gitu di TikTok. Baru coba-coba. Belum aktif banget, berarti Ya. pada saat itu aktif di mana? Iis. Aktifnya Berarti kalau 2018 udah kuliah dong. iya, Udah masih kuliah. Iis tuh umurnya berapa sih sekarang? Sekarang udah mau seperempat abad sih. Oh, udah mau Oh, 4 lumayan. abad. Iya. Iya. Bulan depan seperempat abad. Oh, ulang tahun bulan depan. Oh, iya. Iya. Berarti awal tahun ya? Iya, awal tahun. Awal tahun. Selamat ulang tahun. Ini jadi yang pertama. Iya dong, jadi yang pertama dong. Iya. Kadonya nyusul. Oke. Kadonya nyusul. Siap nanti Oke, Udah waktu- makan sekarang. Sekarang berarti aktif dulu aktif TikTok. Nggak terlalu aktif TikTok. Iya. Berarti aktifnya apa tuh? Dulu aku aktif di salah satu organisasi mahasiswa Oke. PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wih, anak PMI juga Keren, ternyata. keren. Ya dong. Biru kuning gitu. Sebagai apa? Sebagai kalau di PMI itu kan ini ya ada apa dari mulai rayon gitu. Rayon itu tingkatan fakultas. Hmm. Semasa di rayon itu alhamdulillah aku sempat juga jadi ketua Kopri. Ketua Kopri. Ya, jadi Kota ada Bandung. badan semi otonom gitu di PMI. Ya. Jadi isinya perempuan semua. Hmm. Terus di komisariat itu aku juga jadi ketua Kopri juga, ketua Kopri komisariat. Hmm. Yang Terus- suka itu nggak teriak-teriak kalau orasi? Enggak ya, Kopri mah ya? Ya teriak Teriak lah, juga. teriak. Teriak. Teriak terus. Ada kok ininya rekan Rekam jejaknya iya, ada. Jejak Nanti digitalnya ada. tampilin ya. Kita tampilin. Tampilin. Tampiling. Oh, tampilin. Itu tampilin. Tampilin. Iya gitu. Oke, berarti Iis aktif di PMI dari tahun Aku dari tahun 2015, dari awal mula masuk kuliah itu udah langsung mapaba. 2015 ya, udah lama. Sebelumnya belum pernah ikut Organisasi. gitu kayak Pernah dong Karang dari Taruna, SMP. kayak Dari SMP. OSIS. Aku waktu Ya sok. waktu SMP juga sempat OSIS Pramuka. Terus SMA juga sempat Pramuka, OSIS, Saka Bayangkara, Saka Bakti Husada, Saka apa lagi ya? Beberapa Saka lah aku. Pas Kibra juga. Saka Hayat. Hayat. Dulu waktu SMA aku juga sempat jadi ketua OSIS. Waduh, keren.
Ketua OSIS. Ya. Ketua OSIS. Terus di Ada yang milih emang? Ada lah makanya. Ya, makanya jadi ketua. Makanya jadi Makanya ketua kepilih juga ada. Iya dong. Dapat berapa itu ke setiap teman? Enggak. Alhamdulillah ya, kalau aku ini pengalaman yang luar biasa sih yang Luar dirasakan. Luar luar biasa. biasa. Luar Karena maksudnya apa ya, dari mulai lawannya diskualifikasi. Ya enggak lah. Enggak dong. Ini the real gitu loh. Oh, The real. Enggak seperti ketika kuliah itu berbeda gitu pengetahuan tentang apa ya? Organisasi. Tentang demokrasi itu. Ya kan? Ini lagi ngomongin OSIS. Iya, OSIS. Kan OSIS itu salah satu apa ya? Makanan. Contoh demokrasi gitu loh, yang ada di sekolah. Lingkup sekolah. Nah, jadi ya masih ideal banget lah, idealis normatif gitu, idealis. Berbeda dengan Berapa lama jadi ketua OSIS? Iya 1 tahun dong. 1 tahun. Udah Apa yang ngejabat lagi. hasil dari kamu jadi ketua OSIS apa ya? Produk apa yang kamu hasilkan pada saat menjabat jadi ketua OSIS? Jadi ketua Sekolahnya OSIS. jadi famous kah atau? Oh iya. Jadi aku tuh sekolah di sekolah swasta ya. Dan Biar mahal. Enggak juga. Nggak biar mahal. Yang deket, karena deket banget sama rumah, cuman dekat. berapa langkah, nggak berapa langkah sih, bisa jalan kaki gitu. Bisa jalan kaki. Ya bisa jalan kaki. Terus juga apa ya? Karena deket, terus apa? Ya inilah bisa nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Karena swasta dan sekolahnya tuh jadi kayak baru gitu. Oh jadi Ya. kamu dari sekolahnya masih angkatan pertama gitu? Enggak angkatan Oh. pertama juga sih, ke beberapa lah, belum angkatan ke Udah puluhan punya atau kakak ratusan. kelas lah ya, udah punya kakak Ya. kelas. Sekitaran berapa ya, belasan lah, masih angkatan Belasan. belasan. Oke. Tuh. Terus apa yang dirubah dari pas 1 tahun menjabat sebagai ketua OSIS? Aku tuh sempet Nurunin aktif kepala juga. sekolah? Oh, Enggak. Aku tuh sempet aktif juga kan di luar. Waktu SMA tuh benar-benar aktif banget lah. Di OSIS itu kan jadi ketua OSIS. Nah, di Kota Bandung itu ada yang namanya Fokus atau Forum Komunikasi Siswa. Ya. Nah, Fokus itu isinya itu adalah ketua-ketua OSIS se-Kota Bandung. Termasuk kamu. Ya. Jadi Fokus itu tergabung dari alumni LDKS. Jadi di Dinas Pendidikan Kota Bandung itu ada program namanya LDKS. LDKS-nya itu tingkat kota. Nah, aku tuh sempat beberapa kali ikut LDKS itu ya. Dari mulai LDKS itu kan wajibnya itu kelas 10 ya dari dinas itu. Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, kalau untuk sekolah swasta itu kita itu berbayar dari sekolah, jadi dibayarin gitu. Tapi Disubsidi kita dari sekolah. ya, jadi ada beberapa kali gitu ya dalam 1 tahun kelas 10 ini. Jadi aku karena swasta, jadi dari satu sekolah itu cuman perwakilan beberapa orang gitu, nggak semuanya, nggak kayak sekolah negeri. Iya. Kalau sekolah negeri itu semuanya kelas 10 angkatan itu semuanya didaftarkan dan ikut LDKS. Kalau aku karena swasta jadi enggak gitu. Jadi ikut LDKS itu, terus ada juga LDKS LDKO, latihan dasar ketua OSIS gitu. Waktu itu ikut. Nah, dari situ diperkenalkan oleh dinas bahwa ada yang namanya Fokus. Terus ikutlah Fokus dan alhamdulillah waktu itu aku tuh mencalonkan untuk jadi ketua Fokus gitu. Fokus Kota Bandung. Tapi ternyata tidak terpilih sebagai ketua. Alhamdulillah. Dan ya waktu itu jadi bendahara. Bendahara. Ya. Nah, dari situlah aku tuh membawa nama sekolah lah gitu. Gila. Jadi Berat gak? oh, berat sekali. Berat banget. Bawa pelang berarti bawa pelang. Ya diangkat gitu ya. Sampai dari SMA mana gitu kan ditanya, SMA Baitur Rahman. Baitur Rahman itu di mana ya katanya gitu kan, karena nggak terkenal swasta gitu. Baitur Rahman itu di sini di Ujung Berung gini-gini gitulah. Akhirnya orang oh gitu. Oh, di Ujung Berung itu ada sekolah ya, ada SMA gitu. Jadi selain yang terkenal tuh sama 24. Iya, 24. Sama KP Iya. Karya Pembangunan gitu kan. Jadi terkenal lah, ada pesantrennya loh di sekolah aku tuh gitu, gini-gini. Ya gitulah. Jadi tahu aja ya orang. Ya. Nah, pertanyaannya kan tadi dari 1 tahun menjabat OSIS, apa nih hasil dari
1 tahun itu. Dari panjang penjelasan ya. Apa Ya, itu kan salah satunya membawa nama baik nama- sekolah iya. Membawa nama keluar baik gitu. keluar. Jadi Oke. orang Karena jadi sebelumnya kenal. itu Berarti ak- pas eh, kamu ikutan fokus udah jadi ketua OSIS? iya. Ah. Karena jadi fokus itu gabungan ketua OSIS. Hmm. Karena sebelumnya itu apa sih ketua OSIS di sekolah SMA aku tuh mereka nggak aktif di fokus gitu. Pada nggak aktif. Iya. Dan baru aku pertama kali yang aktif dan juga bisa jadi inilah bisa jadi bendahara gitu. Oke. Nah berarti dari 1 tahun itu kamu teh ngebawa nama baik sekolah gitu ya keluar Ya. supaya Jadi dikenal orang banyak. jadi banyak Dikenal orang orang. banyak. gitu. Itu. Ada kenangan-kenangan nggak gitu waktu zaman sekolah kan beda ya zaman Ya. kuliah sama SMA gitu kan? Beda banget sih. Enakan mana? Enak SMA, SMA ya? sekolah, SMP, SMA itu Pasti paling ada berkenang. something di balik itu semua. Pasti ada something. Apa yang buat mengenang seorang Iis di masa SMA? Kalau SMP, SMA tuh aku benar-benar punya temen gitu ya, temen-temen yang Real. the real teman real. gitu, Bestie. best friend, bestie kalau Bestie. Kalau sekarang bestie. kalau sekarang bestie. Kalau Bestie. kuliah itu ya beda ya, jadi orang-orangnya lebih egois, Lebih individual, gitu. ya egosentris gitu, Egosentris. ya Jadi untuk hedonis. teman-teman Iis, kalian egois. Untuk teman-teman IS yang di PMII, Enggak, Oh, bukan enggak. yang di PMI maksudnya. Gimana? Pas Yang di masuk Win. ke kampus gitu, dunia kampus tuh berbeda Ah. sama pas sekolah gitu, sangat berbeda gitu. emang nggak dekat gitu sama teman-teman Dia di deket kampus? selain di organisasi ya, maksudnya di luar kayak di kelas gitu, kayak bener-bener ya selain dari orang-orang yang ada di organisasi gitu. Jadi beda aja si ininya tuh gitu. Sebutuh nawe gitu. Oh, guys gitu ya. Entah, enggak. Bisa Tevin enggak? Biasanya gitu kan Biasanya zaman gitu. ini. Ya gitulah. Oke, tadi masa SMA-nya Iis ya, berarti aktif banget. Udah aktif dari sejak dini ya. Sejak dini. Makanya Sejak kita dini. kita datengin surprise sebenarnya. Oh. Surprise Ingat apa nggak tuh? di zaman SMA siapa gitu orang yang Iya. paling deket gitu? Iya, siapa sok yang Coba paling ingat deket. nggak yang ada Iya. dulu katanya waktu IS SMA teh pernah jatuh dari meja karena naik ke meja katanya. Nah, katanya tuh. Kita datengin loh orangnya loh. Iya lah. Bener, serius. Iya, kita di sini ada surprise. Surprise. Iya. Enggak loh, aku gak pernah jatuh dari meja. Oh berarti salah itu. Salah itu Iya, kayaknya, salah server ya. Salah server kayaknya. Tapi kita datangin aja ke sini. Kita Oke. memang dadang. Enggak ada. Nggak ada penjaga sekolahnya lagi jaga Oh, soalnya. jaga. Mang Dadang kan yang jaga Oh, di iya, bener. Baitur Rahman. Oke. Dari ya udah aktif dari SMA jadi ketua OSIS dan sekarang ada waktu kuliah jadi aktif di organisasi juga, jadi ketua Kopri juga ya. Berarti sering waktu jadi mahasiswa sering aksi-aksi nih. Sering banget. Aksi-aksi. Aku Aksi apa aja waktu itu? banyak Yang kamu sih. ingat lah, yang kamu berkesan lah waktu aksi. Aksi yang bareng sama buruh ada tuh. Oh pernah ikutan Pernah. Setiap ini hari buruh. setiap hari buruh ngapain? Ya, aksi. Aksi. Karena Turun ke memang jalan. jadwalnya. Oh emang jadwalnya. Iya, turun ke jalan bareng sama buruh sama Kasbi. Apa yang diperjuangin waktu itu? Hak buruh ya? Ya, Yang pasti hak-hak hak buruh, buruh. hak-hak buruh karena ada ini juga ya, kan ada Omnibus Law apalagi Omnibus Law kemarin-kemarin. kemarin, Nah, kemarin itu kemarin kita jalan tuh. Itu ikutan PMI nggak pas Omnibus Law apa? kemarin? Ikut. Ikut. Collab Karena- sama buruh yang di mana? Iya, yang Kasbi Yang di Kasbi. Gedung Sate. Gedung Sate. Oke. Lumayan sih. Ikut teriak-teriak di apa biasanya di toa. Orasi. Di toa. Ya. Orasi. Iya. Di toa. Ya, karena gini loh bedanya aksi kita misalnya internal misalnya PMI aksi dengan misalnya Collab. collab sama buruh beda banget. Bedanya apa? Bedanya kalau kita aksi itu kan ketika orasi pakai toa. Nah, kalau Pakai buruh toa, kan? biasanya pakai Kalau buruh itu pakai sound system, pakai mic, ini pakai teriak-teriak. mobil kayak terus beresnya itu kita dangdutan, karaokean. Karena udah capek jadi pengen refreshing kayaknya. Ya itu yang Iya, iya. bedanya tuh gitu Jadi kan ya. kalau nyawa mobil tuh sehari itu misalkan 12 jam.
demonya 24 jam dong sehari mah dong. Enggak, kalau Sehari mah hitungan 24 jam dong. sewa, misalkan Hitungan hitungan sewa, sewa. iya. Nah terus masih ada sisa kan, lebar Iya. kan dibalikin deh, nggak usah orang karaoke. Iya, karaokean. Pernah. Karaokean depan gedung Dulu sate. dulu pernah ikut. kecegat. Oh, pernah. Pernah ikut. Pernah kecegat demo soalnya. Oh, ikut dangdutan tuh tapi. Lewat doang. Oh, lewat doang. Balik lagi tapi. Iya. Oh pernah Pernah. demo gitu di Gasibu. Pernah. Di gedung sate ya Gasibu. Iya di situ. Di depan Gasibu ya. Itu momentum apa yang masih inget nggak apa yang Is ucapin gitu waktu ada di sana? Apa ya? Aduh udah lama banget soalnya. Saudara-saudara. Gitu. Ya intinya kita ngobrolin masalah kesejahteraan buruh gitu. Bahwa buruh itu ya harus diperhatikan gitu. Karena Enggak, memang kan kalau misalkan demo ya, terus kamu teriak-teriak atau Iya. misalkan orasi gitu ke depan gedung sate, itu kan kayak security pada diem gitu kan. Kamu tujuannya kan ngomong ke Yang ada Dalam, di dalam. iya. yang di dalam kan, Iya. tapi kan sepi gitu biasanya teh. Suka dijaga doang gitu. sama polisi Sama biasanya. polisi gitu. Iya. Itu gimana? Ya karena dalam tahapan aksi itu kan kita nggak kemudian langsung aksi gitu aja. Sebelumnya itu ketika sebenarnya dalam ini tuh ketika mahasiswa ataupun misalnya orang-orang melakukan demonstrasi itu kan sebelumnya ada tahapan dulu. Teknik lobbying dulu misalnya. Ketika teknik lobby, jadi aksi itu adalah apa ya? Pilihan terakhir gitu. Oke. Karena sebelum melakukan aksi itu kita melakukan dulu konsolidasi dan lobbying gitu. Ketika misalnya itu tidak tercapai, nah barulah kita melakukan aksi biasanya kayak gitu. Oke. Jadi aksinya aksi terpimpin gitu. Aksi terpimpin. Ya. Terus kalau misalkan pengalaman gak enaknya waktu demo kayak gitu pernah punya? Waktu ada pernah. Sampai Kepala kelempar ban gitu. ada sampai Atias itu kan kepalanya Atias. Tias. Tias. Iya Tias. Tias Mirasi. Tias. Oke ya. Atias yang ada di atas. Oh, di atas. Halo Atias. Dia itu kepalanya kan pernah bocor berdarah. Kan aku nanya. Iya. Iya. Itu Kalau kan kan masalah Tias orang nanti lain ya. ada episode Ya, lain. momennya pada saat itu. Oh, pada saat itu. Jadi pada saat itu Ngeliat, Iis chaos. ngeliat. Ngeliat. Tias kelempar ban terus kamu yang lempar? Nggak kelempar. Jadi tahu nggak pukul pentungan satpam? Satpam. Iya. Jadi momen itu gitu. Dipentung atau dilempar? Nggak dipentung gini. Oh di gini. Sampai bocor. Sampai bocor berdarah. Sampai masuk rumah sakit. Nah, itu ada beberapa kader itu pas aksi di pemerintahan kota sih di DPRD Kota Bandung. Itu aksi tentang apa sih namanya? Aduh aku agak lupa. Ini kalau nggak salah. Oh iya, Bandung Darurat Korupsi. Bandung Darurat Korupsi. Ya. Sebelum Bandung Darurat Covid berarti. Ya, jauh-jauh sebelum Covid ada itu. Itu kita itu juga kita waktu itu dengan Cipayung aksinya itu. Cipayung. Ya, Cipayung Plus, ada HMI, ada GMNI dan lain sebagainya. Nah, memang waktu itu ada kesalahpahaman mungkin ya. Kita kan bawa telur untuk Ulang tahun. Bukan ulang Oh. tahun. Jadi Kira-kira review. ulang tahun. Iya. Review. Jadi review penilaian lah terhadap DPRD. Kita tuh lempar telur ke gedung DPRD lebar. Kota Bandung. Lebar. Dijadiin telur dadar enak. Jadiin cilor. Betul sih. Enak cilor. Cuman jadi memang waktu itu ada ada miskomunikasi gitu. Yang waktu itu yang ininya anak HMI gitu. Gitu. Kita nggak tahu sebelumnya itu mau ada lempar telur gitu ya review. Nah di situ chaos lah pas lempar telur itu sampai ada polisi tuh kena keceplok telur gitu ya. Dan banyak pokoknya seru banget. Kayaknya lah. polisi lagi ulang tahun deh itu. Iya bisa jadi. Sama temennya Kebetulan. Sama tepung. Nah terus makanya langsung di sana tuh chaos gitu ya. Chaos sampai lari-larian. Ketika lari-larian tuh ada beberapa kader yang kayak ditarik-tarik gitu. Ditarik-tarik. Mau nggak masuk polisi? Ditarik. Enggak, bukan. Direkrut itu bos. Lama. Pokoknya gitulah. Terus terjadilah chaos. Terus kayak ada salah satu
yang mungkin nyari inilah yang bisa ditangkap gitu, nggak tahu gimana. Kebetulan Cari yang paling provokatornya. Cari provokatornya. Terus di ini chaos sampai adu-adu gitu. Akhirnya ada yang keceplosan mungkin polisinya gitu. Nggak sengaja itu ya. Lata-lata nggak sengaja. Nggak sengaja polisinya. Iya. Kok Tapi berdarah. pokoknya sampai parah lah, itu sangat ini banget ya, up ke media beritanya juga. Sampai naik ke media. Iya. Tapi yakin sih itu polisinya nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja kan. Ya pasti kan. Soalnya lagi riwe. Iya, iya. Sekarang kita hadirkan polisinya. Enggak semua. Enggak Enggak. semua. Oke, Nah. itu kan waktu aksi apa tadi? Bandung Bandung Darurat Korupsi. Oh, korupsi. Ada apa? Kenangan-kenangan apa lagi ya? Yang selama aksi gitu yang menurut wah ini epic banget gitu. Ya, Sampai Iis kayak puas gitu untuk aksinya sampai mungkin berhasil dalam segi mengajukan suaranya gitu. Nah, Waktu aksi apa tuh? jadi apa ya? Sebenarnya kalau dalam aksi selama ini ya, sejauh aku sering melakukan aksi atau demonstrasi gitu, memang belum ada hal yang benar-benar gitu ya dirasakan tercapai gitu. Karena memang pemerintah itu apa ya, sulit gitu untuk di lobby ataupun di aksi gitu. Makanya kenapa apa ya, dalam aksi itu kita harus terus-terusan gitu. Mungkin sampai apa ya, benar-benar perjuangannya itu tadi misalnya ketika chaos sampai kita harus terluka. Terus bahkan ada juga nih kemarin-kemarin itu aksi Omnibus Law yang buruh itu sampai ada sahabat-sahabat dari kita itu ditahan oleh polisi. Ada berapa 9 orang kalau nggak salah. Itu dari organisasi PMI ini. Ada dari Cipayung waktu itu. Oh, Cipayung. Jadi 9 orang itu gabungan. Ada HMI, PMI, GMNI dan lain sebagainya. Nah, tapi beberapa kemudian bisa untuk dilepas gitu ya. Sampai yang terakhir itu PMI 2 orang itu ditahan selama hampir 2 minggu lebih lah. Oke. Gitu. Nah, itu tapi tetap saja gitu ya, pemerintahan itu nggak ada rasa kayak gimana gitu. Mungkin pemerintah kan punya pemikiran yang lain gitu Iya. kan. Dia juga pasti pakai pertimbangan lah. Iya. Banyak pertimbangan yang Iya, memang banget berat gitu. ya. Memang gini loh, karena ini melibatkan banyak orang mungkin ya. Iya. Iya, Jadi cuman nggak segampang oh yaudah deh gitu kan, nggak segampang kayak gitu. Dan saya percaya sih kalau misalkan apa yang kita pikirkan hari ini itu udah dipikirkan duluan sama pemerintah. Iya. Dan mungkin yang dibuat keputusan itu jalan yang terbaik dari yang terbaik Iya, gitu. betul, Bukannya pilihan dari mungkin suara rakyat nggak baik ya, cuma pemerintah mungkin itu pilihan yang terbaik dari yang terbaik mungkin. Iya. Betul. Oke. Kita harus ada bukan kontra ya, mesti jangan terlalu Jalan tuh. jalan tengahnya lah. Iya. Oke, berarti Iya. tadi yang waktu Omnibus Law yang Iya. iya sangat epic gitu ya. Oke, ada lagi sih momen-momen aksi kita itu saat apa ya? Apa sih yang kemarin tuh yang masalah guru honorer juga gitu. Wah, Oh pernah deh guru honorer. Ya, tapi itu bukan dari PMI, aku itu ikut di apa ya? Lupa lagi sih. Pokoknya sama yang pas hari guru itu loh. berarti baru kemarin. Enggak, tahun-tahun kemarinnya. Kemarin. Ya. Kan ada inilah. Karena memang kita itu kalau PMI sebenarnya segala isu ya. Jadi isu yang sedang berkembang gitu kita ikuti gitu. Tapi kan udah semua isu didemoin kan? Ya enggak, cuman ya isu-isu yang memang dirasa ya kita kaji dulu lah. Maksudnya apakah itu misalnya harus diperjuangkan, yang lebih harus kita perjuangkan gitu. Oke. Waktu waktu aksi guru honorer itu kenapa ya? Ya. Apa yang diperjuangkan oleh?
Jadi memang apa ya, guru honorer itu kan bisa dikatakan sebagai pahlawan gitu ya. Oke, ya. Pahlawan ya. Tapi kalau beda ya kalau sama PNS atau ASN gitu. Ya. Karena memang apa ya, nasibnya itu berbeda gitu. Kesejahteraannya berbeda. Kesejahteraannya berbeda dan merasa ya tidak diperhatikan, kurang diperhatikan gitu ya. Pada kenyataannya memang hari ini juga apalagi kalau di pelosok-pelosok gitu. Sebenarnya di kota-kota juga masih banyak gitu guru-guru yang memang tidak terperhatikan gitu kesejahteraannya. Ya daerah-daerah sana ya. Ya. Kebetulan aku juga hari ini sebenarnya aku juga sekarang lagi jadi guru honorer. Oh udah jadi guru sekarang? Ya, udah, alhamdulillah. Makin kerasa dong waktu aksi. Nah, iya, aksi dulu tuh. Membela guru sekarang serasa membela diri sendiri gitu ya. Iya. Jadi sekarang udah kerasa, oh ternyata memang sekarang kerasa karena jadi guru honorer gitu. Iya. Jadi semakin ingin memperjuangkan. Iya. Tapi untuk memperjuangkan guru honorer nggak sendiri aja, nggak bisa aja. Ya, Ketua Komisi 10 juga lagi memperjuangkan banget ini guru honorer supaya guru honorer ini apalagi yang udah mungkin disebut senior atau udah yang mengabdi bertahun-tahun. Iya, betul. Semoga diangkatlah jadi ASN atau PNS. ya. Sekarang Ketua Komisi 10 juga lagi ini Pak Saiful Hadi Syafruddin lagi sangat memperjuangkan. Nah, ngomong tadi udah dibuka sama Is guru honorer. Apa sih urusannya guru honorer? Menurut Is ya, walaupun Is baru ya, tapi pasti dapat cerita-cerita lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Iya, emang kerasa banget ya, apalagi guru honorer itu kan kita dibayar, dihitungnya itu bukan per jam tapi per kelas atau per jam pelajaran lah. Dan memang kecil banget gitu. Kalau aku sendiri sih dibayarnya 40.000 per jam itu. Jam pelajaran ya, bukan per jam waktu gitu. Jadi 10.000 itu 10 menit. 40.000 per jam pelajaran. 40 menit kan? Ya, 40 menit itu per 45 menit atau per 45 menit sejamnya, Bos. Berarti kalau misalkan 2 kali 45 menit 80. Enggak, jadi per kelas jam mati. 45 menit kali 2 90. Nah, kalau misalkan 45 menit kan dihitungnya 40.000 dibayarnya. Kalau 2 kali 45 menit, 2 kali 45 menit berarti 80.000. Enggak, jadi dihitungnya itu jam mati. Jam mati. Oh, jam mati. Jadi enggak ngerti ya? Sama coba ya. Jadi intinya dihitungnya kelas gitu. Satu kali kita ngajar itu 40.000. Walaupun misalkan 90 menit. Iya. Gitu. Ya gitu. Oke. Gitu. Terus juga ya maksudnya kan aku itu ya di sekolah yang inilah yang ya di sekolah yang sekarang aku ngajar itu sekolah swasta gitu. Ya namanya sekolah swasta gitu ya. Memang aku juga nggak terlalu ngerti sih terkait pendanaan sekolah itu, tapi kesini ya belajar gitu ya, bahwa sebenarnya ya adalah kayak dana bos, dana dari Dapodi gitu dan lain sebagainya. Cuman memang karena yang namanya sekolah swasta itu kan nggak ada ininya gitu dari pemerintahan, berbeda dengan sekolah negeri. Sedikit mungkin bisa dibilang bantuannya tidak sebanyak sekolah negeri. Tapi tapi maksudnya bisa dibedakan ya. Aku juga sempat mendengar beberapa berita dari beberapa sekolah gitu. Jadi setiap sekolah itu sebenarnya memang berbeda-beda honornya itu. Tergantung sekolahnya. Tapi tetap ada juga beberapa sekolah yang misalnya dia itu sekolahnya besar tapi memang tetap aja honor karena memang guru honorer gitu loh. Mau gimana lagi gitu. Paling besar ya, betulan. Paling besar itu honor itu paling 50 sampai 60.000
per sekali ngajar. Itu. Sedangkan kita hitungnya kelas misalnya. Aku misalnya ngajar 3 kelas nih. Oke. Dalam 1 minggu. 40.000 dikali 3 berapa? 120. 120 dikali Iya. sebulan berapa? 120 kali 30 berarti 600. Enggak, kan 700. minggu, enggak kali 4 berarti. Oh iya benar. Berarti 500. Iya. Sekian. Waduh, ini. Kan 120. Nah, Kali 4, 480. Nah, dalam sebulan itu cuma punya uang segitu udah. Gaji guru honorer gitu loh. Oke. Tapi kamu punya sampingan gitu? Atau yang lain? Atas. Cukup lah. Gajah duduk. Sampingan. Adalah kalau sampingan gitu ya. Soalnya kan mau dari mana gitu kan? Iya, Itu iya. Bayar kosan itu 1 juta ya kan? Iya. Tuh. Bayar kosan 1 juta? Juta loh. Gila. 30. Itu per bulan. Ya per bulan lah. Gaji 400 per bulan, kosan 1 juta. Sisanya dari mana? Nah itu ya, jadi maksudnya si guru honorer itu kita apa ya, apresiasi lah gitu ya. Ya, sangat diapresiasi lah. Jadi kan bagi aku yang single, kebayang nggak bagi Double. Iya. yang yang Iya, punya iya. tanggungan gitu loh, punya anak, punya istri itu kan Kebayang nggak? Kebayang nggak? Walaupun bukan guru honorer, aku membayangkan. Tapi itu kan kalau misalnya kelasnya cuma 3 ya. Iya. Karena memang kalau di aku sih kelasnya baru 3. Mungkin ada beberapa ya. Kalau kayak namanya swasta ya paling berapa kelas sih gitu loh. Nggak akan lebih dari 5 lah ya. Jarang beda gitu ya, satu lah. sedikit gitu. Iya. Paling ada yang 2, ada yang 3, mungkin ada yang lebih. Tapi kan maksudnya kalau dihitung-hitung lagi, kalau misalnya dikali 2 nih, dua kelas, itu kan paling cuma 1 juta. Kalau misalnya dihitung lagi 3 kelas, mungkin 1,5 juta. Tetap maksudnya nggak bisa Iya, menutupi iya. kebutuhan Iya. selama 1 bulan, apalagi ada kalau punya tanggungan gitu. Iya. Jadi kebayangkan waktu di sekolah misalkan gue guru gitu. Kalau zaman aku ya dulu lihat guru itu segen. Segen ya. Beda sama anak-anak zaman sekarang tuh ya. Jadi pas misalkan apa-apa dikit bilang gitu kan. Dulu nggak berani sama guru. Iya. Dulu mah dipukul guru bilang ke orang tua misalkan Kita dipukul lagi. Kamu nakal. Dipukul lagi. Sekarang lu dipukul guru bilang ke orang tua, gurunya dituntut. Dulu Iya. makanya maksudnya dari murid-muridnya juga, dari masyarakat juga harus saling gitu. Jadi Saling, ya. selain mahasiswa tadi yang apa namanya, yang ngebangkitin supaya si guru honorer ini Bisa tersejahterakan, selain pemerintah juga. Jadi harus benar-benar dari banyak pihak gitu. Iya, Iya. betul. Ya, ya untuk bisa mensejahterakan, ya ibaratnya ya, bisa mensejahterakan di Indonesia itu ya kita harus bersama-sama gitu ya. Jangan Iya. apa pemerintah pemerintah gitu. Karena semua elemen itu punya ini ya, Perannya Perannya masing-masing gitu. Betul. Nah, Oke, berarti sekarang Iis lagi jadi guru honorer ya. Ya. Kemarin waktu ada apa namanya pembukaan CPNS Ya. ikut. Guru mah P3K ya? Ketiga sekarang PPK. jadi berubah. PPK. Belum sempat ikut sih. sibuk orasi di jalan. Kalau nggak salah kemarin tuh lagi ada apa ya? Lagi ada kerjaan sih. Jadi belum sempat ikut, belum sempat daftar. Gitu. Sibuk banget ya kan, jadi selebgram kan. Enggak sih, Seleptok. Selebgram. seleput. Selebgram silakan. Benar. Ih, data selebgram ya. Nanti deh diliatin file-filenya. Selebgram. Mikir dong, mikir. Benar. PJ-nya saya ya, padahal ya. PIC-nya saya padahal. Lumayan lah ya, bantu-bantu saya ya. Magang lah. Tapi waktu dulu zaman kuliah orang tua tahu nggak misalkan ini sudah berjalan gitu kan, bawa ukulele di bisa ya.
orasi gitu kan bahaya gitu ya. Tahu. Bukan bahaya sih, maksudnya ada apa? Bakal bisa ada kejadian yang tidak terduga gitu kan. Tahu sih, tahu. Terus dimarahin nggak? Enggak. Karena orang dimarahin sih kan. Kalau orang tua aku ngedukung gitu. Oh, betul. Pengaruhnya tuh gitu kan ibu-ibu. Bagus lah, asal intinya bisa menjaga diri. Jaga diri polisi yang jaga gimana maksudnya? Ya jaga diri aja, maksudnya jangan sampai ya kan yang namanya aksi ya kita nggak Soalnya tahu kan apa yang kalau terjadi. misalkan demo kayak gitu suka banyak Iya memang. Nah makanya ya untungnya kan aku di PMI, jadi kalau di PMI kita aksinya terpimpin gitu. Terpimpin. Ya, Rapi lah ya. harus tahu Ngobrol-ngobrolan. ilmunya Nah. gitu. Oh, ada ilmu juga berarti ya. Ya iya dong, kan pas mapaba itu kita Dikasih ilmunya. Oke, ilmunya. nanti buat apa? Episode berikutnya kita bahas ilmu itu kan. Oke. Nah, untuk membahas ini sudah cukup untuk waktu sebentar. Harus waktu yang panjang, kita harus banyak ngobrol gitu. Mungkin Karena bisa banyak ilmu yang iya, bisa itu emang karena dari sejak dini aktif ya. Sejak dini aktif. Karena waktu TK jadi ketua ini ya, ketua paguyuban anak-anak TK ya. Belum. Oh belum. Ya karena Iis ini aktif dari SMA gitu OSIS. Tapi kalau berita yang dari yang aktif dari kakaknya, dulu aku terakhir langsung teriak-teriak sih. Hah? Iya, waktu lahir langsung teriak-teriak. Kalau misalkan ketawa si bidannya kabur Pak. Kalau misalkan waktu lahir ketawa itu cengisan gitu kan. Takut dokternya ya bidan. Astagfirullah. Langsung istighfar semua kan. Ya mungkin ya nggak karena kita cuma keterbatasan waktu ya. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol, masih pengen Sibuk aja. Iis sibuk banget nih. Udah gini mau aksi lagi ya? Iya maaf. Aksi lagi. Mau orasi hati. Hati-hati. Nanti kita bakal sambung lagi dengan Iis mungkin untuk podcast atau misalkan obrolan sekarang dicukupkan sekian dulu. Terima kasih untuk kalian semua yang nonton di channel PKB Jabar TV. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini. Kalau bisa di-share ya. Iya di share lah, karena channel ini kan bisa bermanfaat. Dari tadi kan ilmu semua nih yang diutarakan sama Iis gitu kan. Kita juga sebagai apa namanya ya host atau pembicara baru tahu gitu ilmu. Ternyata aksi itu ada tahapan-tahapannya nggak Ada ilmunya gitu. juga. Oke, satu lagi penutupan quote dari Iis. Quotes terakhir apa ya? Ya intinya jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas. Iya. Ya makanya ketika misalnya kita melakukan sesuatu gitu ya, tadi seperti memperjuangkan sesuatu, apa ya, ketika ada apa? Lagi serius sih, masa tawa. Dari tadi tuh nggak ada yang ngejokes. Oh, gak ada yang jawab ya, maaf. Jadi intinya aku itu karena memang kebiasaan gitu ya, biasa di organisasi gitu, biasa selalu menuntut keadilan gitu. Makanya ya ketika apa melakukan aksi gitu ya harus ya apa ya, nggak tahu kenapa pengen terus gitu, karena memang banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya. Oke, mungkin begini. Ketika emang kamu ingin memperjuangkan sesuatu, ya perjuangkanlah sampai tidak ada Nah itu ya itu maksudnya. Jangan pernah puas dan menyerah. Iya, gitu. Jangan pernah Oke. ketika kita sudah mencapai titik A, jangan pernah merasa kita puas. Titik B, C itu masih banyak. Banyak. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba